Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina ila yaumina ba'du. Hadirin hadirat hadirat langkaya. Biasa pidato ning pakayat karo NU hadirin hadirat. Derek sedanten tuh di meja situ tuh dicari di meja situ di buku tuh ada buku tuh. Iya terus derek kabeh ingkang kula muliaken sepindah lajeng nyampaikan sesuatu yang penting yang kadang-kadang tidak dipahami secara kafah santri, khususipun para mutakhorijin pondok pesantren. Satu aja. Ya. Yang pertama ada dua terminologi yang mirip tapi terkadang berbeda. Yang satu ada al-walid, yang satu ada al-ab. Sampai memahami al-walid dan al-ab itu beda. Kadang-kadang sampai menggunakan istilah wong tua abun. Kadang-kadang sampean di sisi yang lain menggunakan wong tua walidun. Wong tua loro walidet. Ning Al-Qur'an itu walid karo abun itu disebutkan dalam beberapa ayat. Nah, konteksnya kadang-kadang sama tapi kadang berbeda. Sok sampean perhatikan. Karena ayat sih hubungannya karo walid pasti pemaknaannya itu adalah al-walid min jihadil walid binafsihi. Jadi hubungan dekat anak dan orang tua itu pasti bahasanya al-walid. Langka abun ada tapi maksudnya penggunaan di luar walid dan abun itu tidak ada. Di al-walid tidak umum, tapi kalau abun itu umum. Lirijali nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabun. Contoh misalnya wali abawaihi likulli minhuma as-sudus. Konteks mawaris ini menggunakan dua terminologi yang sama, ada abun ada walidun. Nah, pemaknaan abun walidun dalam konteks pewarisan itu maksudnya adalah orang tua hakiki. Sampean punya orang tua ya walid, atau bisa juga abah. Nah, kalau abah itu atau abun itu maknanya lebih luas, tidak hanya sekedar orang tua hakikiah, tidak sekedar orang tua dalam pemahaman bahwa dia sebagai orang tua kita, orang tua genitas. Genitas itu lahir dari seorang lahir dari darah kandungnya, itu namanya walid. Kalau abun tidak seperti itu. Abun itu bahkan menyebutkan dzurriyyah yang sangat tinggi sekali, itu menggunakan abun. Dzurriyyah Ibrahim misalnya. Quran kita. Nah, artinya apa? Artinya dua istilah ini sekalipun dalam beberapa dalam beberapa uraian dimaknai sama sebagai orang tua hakikian, tetapi abun dalam pengertian yang lebih luas itu tidak sekedar bimakna wong tua hakikian. Nah, maka walid itu digunakan untuk tanasul, untuk tawalud, sementara abun itu digunakan untuk tarbiyah, untuk irsyad, untuk taujih,
untuk riayah, itu abun. Jadi abun itu tanggung jawabnya jauh lebih kompleks. Dia terkadang memberikan nutrisi tidak hanya sekedar jasmania. Jadi abun itu kadang memberikan nutrisi tidak sekedar jasmania, tetapi juga abun berfungsi untuk memberikan nutrisi ruhania. Sama kakak. Ya, abun itu juga digunakan untuk memberikan nutrisi secara rohani. Maka istilah ulama-ulama kita, guru itu adalah al-aba. Aba hukum. Guru itu aba hukum. Guru itu ya orang tua kalian semua. Jadi ada persambungan tali hubungan antara murid dengan guru itu dalam konteks dia aba hukum firriayah, aba hukum fit tarbiyah, aba hukum fit taujih, aba hukum fit irsyad. Jadi sama enggak walid dan abun dalam konteks kalian mondok di pesantren kemudian punya guru dengan kalian punya orang tua? Sama, kedudukannya sama, bahkan guru jauh memiliki pertanggungjawaban yang luar biasa ketika di yaumil akhir. Sama Umi sama main di kamar sama mainnya di kamar biar ini. Jadi ada istilah abaul arwah. Abaul arwah ini adalah istilah yang digunakan oleh para guru-guru yang mengajarkan tidak saja taklim tetapi tarbiyah, taujih, irsyad, bahkan riayah. Bayangkan seorang kiai ngopeni santri, jaga kesehatannya, jaga keamanannya, bahkan ya kadang-kadang ngupai pangan sekalipun kadang-kadang sampai kudu bayar. Namun kiai kon ngupai pangan ya diijoli karo pembayar. Tapi yang ngurus, yang memperhatikan adalah semua guru-guru kalian. Ini abaul arwah dalam konteks bahwa guru-guru kita itu adalah bapak kita sekalian, di mana guru-guru kita inilah yang mendidik, yang menjaga, yang memberikan petunjuk, yang mengarahkan kepada kita agar kehidupan kita dari sejak kita belajar sampai kita berkiprah di tengah-tengah masyarakat ini betul-betul bermanfaat, kehidupan yang berkualitas. Khairukum atau khairunas anfa'uhum lin. Itu tujuan dari pendidikan pesantren. Nah, kenapa kok abaul arwah? Kenapa kok disebut al-aba, guru-guru itu? Karena apa yang disampaikan oleh guru-guru kita ini adalah pengetahuan-pengetahuan yang sanadnya ini juga nyambung kepada Rasulullah. Pun bedanya ning pesantren karo ning umum. Bahkan ning umum kah taklim saja. Jadi pendekatannya hanya taklim, pengajaran saja. Siji ditambah siji loro, 12 dikurangi siji 11. Hanya pengajaran soal pengetahuan. Bahkan sekolah-sekolahan kah, sekolah umum sampai sekolah SMK, sekolah apa itu taklim. Belajarnya hanya soal pengetahuan, tapi belum tentu mencakup ruang lingkup tarbiyah. Belum tentu mendidik sampean agar perilaku sampean baik. Bagaimana agar bisa menghargai orang lain. Bagaimana kalian bisa mendudukkan diri di suatu tempat yang betul-betul sesuai dengan peruntukannya. Yang mengajarkan soal ini itu adalah guru-guru yang mengajarkan tarbiyah, guru-guru yang mengajarkan akhlak. Akhlak ini tidak sekedar pengetahuan saja. Justru akhlak yang paling penting adalah akhlak yang terkait dengan pengajaran secara haliyah. Jaga kepada santrinya, kemudian ikut terlibat memonitoring, kemudian mengajarkan nilai yang sifatnya sangat ruhani, sifatnya sangat spiritualitas, nilainya tinggi sekali. Oleh karena itu kalian harus paham bahwa guru-guru kalian ini sesungguhnya adalah bapak-bapak kalian. Min haitsu annahu
atau min haitsu annahum itu yurabbi, mereka ini mendidik kalian, kemudian memberikan petunjuk terhadap kalian, mengarahkan kepada kalian, dan memberikan pengajaran, pengetahuan terhadap kalian. Semua hal lengkap di situ. Bahkan kalau di pesantren tidak hanya sekedar mendidik, mengajarkan, mengarahkan, memberikan pengetahuan, bahkan memberikan semacam penguat-penguat secara jasmania, dipai pangan, dipai maning, misalnya kesehatannya dijaga, kemudian airnya juga dijaga. Ini semua utuh ada dalam dunia pendidikan pesantren. Maka kalian beruntung, orang yang punya pesantren, orang yang pernah pesantren itu, kalian beruntung punya dua orang tua, walidun fil haqiqah, juga abaun fil arwah. Kalian punya orang tua hakikatnya sebagai orang tua karena melahirkan kalian, tetapi juga kalian punya guru yang itu disebut juga dengan bapak kalian. Kenapa kok kayak? Karena tadi mengajarkan, memberikan pengetahuan, sekaligus juga mengarahkan dan mendidik kalian. Itu kuncinya kalian pesantren. Jadi beruntung kalian. Suatu saat ketika kalian sudah meninggal, kemudian diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti, yang bertanggung jawab tidak hanya sekedar orang tua, guru-guru juga akan bertanggung jawab. Hari ini akhiratku, dikainin dunia, wong tua ngulati anak, ngulati wong tua. Sok anaknya lahir wong tua langka, gede-gede pasti takut wong tua kita siapa. Tapi kalau di akhirat besok itu, yang mencari bukan anak terhadap orang tua, tapi yang mencari adalah orang tua terhadap anak. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumar hatta idza ja'uha futihat abwabuha qala lahum khazanatuha wa qala lahum khazanatuha wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumar hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna 'alaikum ayatu rabbikum qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafir. Jadi pada saat yaumul akhir itu orang bergerak dalam kondisi bergerombol. Zumaro itu bergerombol. Lah bergerombol itu maksudnya ngulati batur. Guru ngulati muridnya. Nanti muridnya kita kan digulati kalau guru-guru. Jadi tidak sekedar orang tua. Kalau kita sudah pernah pesantren, artinya kita punya dua pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban wong tua ya pertanggungjawaban guru. Lamun wong tua beli bener kan minimal anak guru ya sing bisa nyelamatkan kita. Pun beruntungnya wong sing ada wong sing manjing surga, wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara hatta idza ja'u wa futihat abwabuha qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin faqala lahum wasiqal ladzina taqu ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin faqalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha wa natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul amilin. Jadi ketika kita semua digiring ke dalam surga juga dalam kondisi bergerombol. Nah, gerombolan ini kenapa bisa bergerombol? Orang akan mencari. Saya bertanggung jawab terhadap anak, anak digulati. Guru bertanggung jawab terhadap murid, muridnya digulati. Pun kunci kenapa kita pesantren ini menjadi bagian dari orang-orang yang kelak kita semua mendapatkan sesuatu yang tidak sekedar dipertanggungjawabi oleh orang tua kita secara lahiriah, tetapi juga oleh guru-guru kita. Mungkin rahasia wong mondok durung hubungan karo sanad keilmuan sing nyambung karo Rasulullah. Durung saja. Nah, oleh karena kalian ini berada di suatu tempat yang sudah sangat pas, maka kunci kalian adalah bagaimana kalian setelah keluar dari pesantren ini kira-kira ilmu yang kalian dapatkan itu bermanfaat. Nah, manfaat itu jangan dibayangkan seperti manfaat kita bisa mulang, bisa dua pengajian, bisa dua murid.
tidak sekedar itu. Manfaat itu paling tidak bisa menjadi pijakan hidup kita. Kita urip dewekan, kita urip para keluarga, minimal ilmu yang didapatkan itu bisa memberikan kemanfaatan bagi diri kita dan keluarga kita dan anak-anak kita. Syukur-syukur saat kalian bisa mengembangkan ilmu-ilmu kalian untuk masyarakat yang lebih luas. Ini kuncinya begitu. Jadi jangan kendor, jangan kemudian kalian berpikir bahwa setelah pesantren itu harus punya majelis taklim, setelah keluar dari pesantren itu harus punya pesantren, setelah dari pesantren itu harus punya jamaah. Tidak harus itu. Kalaupun tidak mampu, kalaupun memang nasibnya tidak seperti itu, minimal profesi kalian apapun, mau menjadi pedagang, mau menjadi penjual, mau menjadi apalagi misalnya, bahkan menjadi kuli bangunan sekalipun, tapi mental kalian adalah mental ilmu yang kalian miliki. Ini penting, karena kehidupan kita belakangan ini itu arusnya sudah arus kualitas. Boleh orang bicara soal ijazah, boleh orang bicara soal strata pendidikan, tetapi akhir dari orang itu bermanfaat atau tidak bermanfaat, orang itu dipakai orang atau tidak dipakai oleh orang lain, itu adalah kembali ke kualitas diri masing-masing. Kalau orang itu amanah, insya Allah hidupnya akan terus barokah. Barokah itu ziyadatul khair. Jadi gambaran barokah itu tidak berlimpah, tetapi barokah itu cukup. Harus memahami barokah itu jangan kemudian kita dagang dengan modal 1.000 karena barokah lalu bertambah menjadi miliaran. Tidak begitu barokah itu. Barokah itu ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu maksudnya adalah kehidupan kita ini kan butuh sesuatu yang kita anggap sebagai mutmain, sesuatu yang kita tenang, tentram. Nah, ketentraman ini itu didasari oleh setiap kebutuhan selalu ada. Ake wong ning desa-desa kan hidupnya kualitas ekonominya segitu, tetapi bisa apa-apa. Waya butuh motor bisa kredit, waya jatuh tempo kreditnya bisa bayar, waya mangan bisa mangan, waya kudu luru iwak etong bisa tuku iwak etong. Itu barokah itu begitu. Tapi yang tidak barokah, sekalipun uang kita miliaran, hidup kita wahsyat, hidup kita tidak tenang. Selalu seolah-olah kita dikejar oleh sesuatu yang kita tidak mampu. Contoh misalnya, konglomerat yang punya uang banyak, ternyata dia punya hutang di perbankan juga nilainya tidak sedikit. Dikejar-kejar oleh debt collector. Gue kreditan motor dikejar-kejar, beli bisa bayar sampai 3 bulan, sampai call 3 misalnya kan. Upak beli karuan, uripnya beli berkah. Sekalipun punya aset banyak. Jadi barokah itu diukur dari kehidupan kita itu selalu progresif dan selalu sejahtera. Kehidupan kita itu selalu berkembang sejahtera, minimal untuk ekonomi keluarga kita, anak-anak kita dan istri-istri kita. Istri ya, jangan istri-istri ya, istri kita. Nah, itu kunci dari bagaimana niat kita setelah pesantren ini. Kalau yang mau berkiprah langsung di masyarakat, maka kuncinya adalah minimal bisa mengamalkan ilmunya itu untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya dan anak-anak kita. Kalau mampu, ya mengembangkan di pesantren, di majelis taklim, ngopeni musola, ngopeni jamiah. Itu kalau mampu. Kalau tidak mampu, minimal untuk diri sendiri. Karena dari potensi wong macam-macam, memang mampu mobilisasi orang, ada juga yang tidak mampu. Kalau yang tidak mampu ya minimal bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri. Nah, yang penting ini, kalian ini harus bisa memahami ajaran tauhid kalian. Tauhidnya apa sih diajar? Dasuki itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sumber dari Dasuki itu adalah Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Sumber tauhidnya itu. Nah, kalian harus paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu metodologi, manhaj. Jadi bicara Ahlus Sunnah wal Jamaah itu manhaj, manhajul fikri, cara berpikir. Konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah itu konsep cara berpikir. Nah, karena konsep cara berpikir
maka kita harus memahami konsep cara berpikir ala tauhidnya Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Contoh begini, nggak jauh-jauh. Kalian tidak boleh menjadi orang yang fatalistik, karena ini menyangkut kualitas hidup kalian. Jadi ada orang yang fatalistik. Fatalistik itu mikirnya wis apa dari pangeran ala corona le wis aja diwedi madrana Gusti Allah. Itu salah. Itu salah besar. Jadi ketika menghadapi persoalan di dunia ini, maka perlu ikhtiar. Abu Bakar itu, sahabat Abu Bakar, ketika beliau dan para sahabat yang lain rombongan akan mendatangi negeri Syam yang hari ini Syria itu di sana ada wabah penyakit. Lalu Abu Bakar diberitahu, kemudian memutuskan bahwa kita kembali ke Madinah. Ada sahabat yang protes. Kata sahabat, ya Abu Bakar, kok sampean kok menyalahi kodratnya Gusti Allah? Harusnya sampean ditakdirkan ke Syam, kok malah tidak ke Syam? Kata Abu Bakar, saya memilih takdirnya Allah yang ini saya meninggalkan takdirnya Allah yang ini menuju takdir Allah yang lain, yaitu kembali ke Madinah. Kan ikhtiar. Jadi bentuk ikhtiar kita itu begitu, sama-sama takdir. Sama-sama takdir. Lah, tauhid kalian ini harus menjadi tauhid yang orientasinya adalah sosial. Tauhid yang orientasinya adalah ruang lingkup kehidupan kalian sebagai makhluk sosial. Jadi ketika kalian sudah di rumah, maka ada pilihan di mana kalian harus ikhtiar. Aja terus maling-malingnya dari santri, balik ning omah sifatnya fatalistik, wis ku rezeki tekan dewek. Bahaya itu. Makin miskin, makin menjadi fakir. Kadal fakir ayakuna kufra. Kalian fakir, mulai tomak, mulai macem-macem, mulai hasud, penyakitnya pirang-pirang. Kaya bener tapi ini hati kotor habis. Kenapa? Karena fatalistik tadi. Maka kalian harus mengambil sari dari pelajaran tauhid yang kalian pelajari dari sejak ibtidaiyah itu sampai aliyah, bahwa ada manhajul fikri, konsep berpikir. Tauhid kita ini adalah tawassut. Tawassut itu dia tidak terlalu ikut dalam arus fatalistik, tetapi juga tidak ikut arus rasionalistik. Pokoknya semua tergantung kita. Itu jangan. Kalian harus punya tawakal. Kalian harus punya jiwa tawakal, berserah diri pada Allah. Karena dengan konsep tawakal itu kalian tidak menjadi stres. Orang yang bunuh diri itu karena tidak tawakal. Tapi kalau kalian punya tawakal, maka dipastikan kalian tidak akan stres dan tidak akan bunuh diri. Itu karena konsep tawakalnya. Tetapi kalian akan maju karena kalian punya konsep ikhtiar. Ikhtiar tadi. Ada upaya. Jadi ikhtiar dan tawakal ini harus sejajar. Di satu sisi kalian harus punya naluri tawakal, tetapi di sisi yang lain kalian harus punya naluri ikhtiar. Dua hal ini harus didorong serentak sama. Nanti kalian akan menjadi manusia yang berkualitas. Suatu saat kalian sukses juga tidak akan sombong. Tapi sebaliknya ketika kalian tidak sukses, maka kalian akan berserah diri pada Allah. Itu kuncinya begitu. Jadi dahsyat sebetulnya konsep tauhidnya Ahlus Sunnah yang diajarkan di pesantren ini sangat dahsyat sekali. Nah, kalau kalian pulang kemudian cara berpikir kalian fatalistik, cara berpikir kalian seolah-olah semuanya tergantung pada Allah, maka kehidupan kalian juga tidak menjadi terbuka untuk baik dan makin baik, apalagi bermanfaat untuk orang lain. Jadi kuncinya itu ya, kalian harus mampu membangkitkan giroh ikhtiar kalian. Bagaimana saya dilahirkan dari keluarga miskin, kemudian saya mesantren juga karena miskin, maka saya setelah mesantren harus kaya. Begitu, nah itu begitu caranya. Cara kita membangkitkan hidup kita itu begitu. Saya ini mondok ini karena orang tua saya nggak punya duit. Pilihannya ke mesantren, tidak kuliah, karena juga orang tua saya tidak punya uang. Maka bagaimana setelah saya pulang dari pesantren ini, saya harus lebih baik dari orang tua saya. Dan saya punya ilmu juga, harus bisa memberikan manfaat ilmu saya pada orang lain. Itu tekad yang luar biasa. Itu harus ditanamkan. Nah, maka keseimbangan spiritualitas sama ikhtiar yang sifatnya
rasionalitas ini harus dipadukan. Maka diajarkanlah puasa, diajarkanlah misalnya, apalagi misalnya diajarkan puasa, diajarkan untuk untuk kali ini diajarkan untuk prihatin. Nah, prihatin ini pendekatan spiritualitas dan ini penting, harus. Tapi spiritualitas itu harus diimbangi dengan ikhtiar tadi. Insya Allah spiritualitasnya jalan, ikhtiarnya jalan, maka kalian akan menjadi sesuatu yang ke depan akan menjadi sesuatu yang jauh lebih bermanfaat ketimbang keluarga-keluarga kalian, ketimbang keturunan-keturunan kalian. Karena siklus genitas itu akan begini. Jadi kalau dalam teori gen itu dia akan menaik terus. Nanti pada ujungnya dia akan sampai pada titik paling tinggi lalu turun. Jadi kalau kalian tracking bapak kalian bin siapa itu akan kelihatan jalur genitas. Kehidupan itu akan selalu begini. Jadi suatu saat akan mengalami puncaknya, suatu saat akan turun. Maka ketika kalian hari ini dalam posisi keluarga kalian itu yang paling rendah, maka yakini bahwa suatu saat akan terus beranjak naik. Begitu caranya. Itu cara berpikir tidak fatalistik. Jadi kalian lebih hebat lagi, lebih mampu lagi. Gen kalian akan lebih naik lagi. Mungkin zat kalian di titik 3, turun lagi di titik 2, sampai kepada orang tua kalian di titik 1. Jangan berpikir saya ini akan menjadi 0, jangan. Kita bangkitkan lagi naik sehingga mampu melewati angka 3 yang dulu pernah diraih oleh zat kalian. Itu cara membangkitkan hidup. Ada keseimbangan antara spiritualitas dan rasionalitas. Itu digerakkan. Nah, saya melihat banyak sekali alumni MHS ini ya karakternya fatalistik, tradisional fatalistik ya. Kemudian kiprahnya juga tidak maksimal, seharusnya bisa maksimal. Maka mulai sekarang kalian keluar harus bisa menyeimbangkan dua kekuatan tadi, kekuatan spiritualitas dan kekuatan rasionalitasnya, kekuatan tawakal dengan kekuatan ikhtiar. Ikhtiarnya dilakukan, tapi ketika hasil apapun maka kita harus berserah diri kepada Allah, harus tawakal kepada Allah. Itu rumusnya begitu. Yang terakhir, dan ini penting sekali buat kalian, bahwa kehidupan ini selalu berubah. Pola kehidupan kita ini selalu berubah dari waktu ke waktu. Zaman itu mutaghayyir. Kenapa kok? Ya karena hadis. Sesuatu yang hadis itu pasti mutaghayyir. Mutaghayyir ini, perubahan-perubahan ini akan mempengaruhi seluruh siklus kehidupan. Siklus kehidupan kita ini akan terpengaruh. Baik kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan politik. Itu siklusnya akan berpengaruh terus akan berkembang. Maka kalian harus menjadi orang yang alim fi zamanil an wa fi zamanil ati. Kalian harus mampu memahami dinamika zaman hari ini dan zaman yang akan datang seperti apa. Nah, kunci dari kita memahami zaman yang akan datang itu, kita perkuat visi kita. Membangun visi itu membangun bayangan. Jadi kalau membayangkan visi seperti apa, membayangkan sesuatu itulah visi. Ada tanah kosong, kemudian kita bayangkan di sana ada bangunan lantai 3. Kemudian di sana banyak orang-orang yang belajar di lantai 3 itu misalnya kan. Di bawahnya untuk kamar, di bawahnya lagi untuk kamar mandi misalnya. Kita bayangkan itulah visi. Di mana visi yang kita bangun ini pada faktanya tidak ada apa-apanya. Nah, menuju visi ini menuju sesuatu yang kita anggap ke depan apa yang akan terjadi. Karena ini menyangkut soal pola pendidikan kalian terhadap anak-anak kalian dan keturunan kalian. Saya selalu membaca dulu saya itu nggak pernah yang namanya main HP itu nggak pernah. Dulu kan tidak pernah ada HP, sekarang aja ada HP kan. Nah, dulu tidak pernah ada HP, tetapi fi zamanina al-madi, waktu hidup kecil kita, waktu kita hidup dalam kondisi kita masih menjadi pemuda yang kuat, itu belum musimnya orang main handphone, belum ada teknologi. Paling-paling ya
Lamun nakalnya kayak pacaran ya surat-suratan. Jangan mengenai surat-suratan pacaran. Ayo surat I love you, suratnya ditulis. Itu dulu begitu. Sekarang dinamika zaman makin berkembang, teknologi juga semakin cepat, maka ada sesuatu yang orang bisa rusak hanya hidup di rumah. Seseorang akan menjadi perilakunya buruk, tidak kemana-mana, tidak bergaul dengan siapa-siapa, tapi berada di rumah. Siapa yang merusak? Handphone. Karena di handphone itu kalau anak kecil sudah tahu apa itu YouTube, apa itu TikTok, wah, semua ada di sana. Baik yang sifatnya mudorot, mencelakakan, ataupun yang mendidik, campur aduk dalam satu handphone ini. Nah, kalian harus paham di situ. Oh, kalau begitu handphone ini jangan menjadi mainan. Kalau orang yang tradisional berpikir mainan. Kalau orang yang tidak punya pandangan soal apa itu handphone, dianggap ini mainan daripada main di luar, saya kasih handphone. Ini kan salah. Padahal memberikan handphone itu harus diatur, harus dilihat apa yang dibuka, apa yang dimainkan, apa yang dipelajari oleh anak itu, kita harus kontrol. Karena dengan satu handphone saja itu akan merusak mental anak-anak kita ke depan. Nah, ke depan ketika kalian berkeluarga, kemudian punya anak, dinamikanya pasti akan lebih tinggi lagi, lebih berkembang lagi. Saya tidak tahu setelah handphone itu apa lagi. Setelah 4.0 istilahnya, era digital 4.0 ini, semua serba digital. Apakah semua jadi terbuka? Saya tidak tahu. Tapi teknologi terus berkembang, sehingga kewajiban kalian untuk menjaga anak-anak kalian, menjaga keluarga kalian, juga tantangannya makin berat. Jadi kalau hidup kalian hari ini di pesantren, kemudian kalian jiplak cara hidup kalian hari ini di pesantren untuk kehidupan ke depan kalian, maka saya pastikan kalian itu ketinggalan zaman. Kalian akan tidak bisa atau tidak mampu membentengi siklus kehidupan, apalagi dengan masyarakat, dengan lingkungan keluarga saja, kalian pasti akan tidak mampu. Maka mulai sekarang harus sadar bahwa ikut pengetahuan soal dinamika zaman ini itu menjadi sesuatu yang niscaya, sesuatu yang wajib kalian harus ikuti. Karena untuk pelajaran kalian ke depan, bagaimana cara mendidik anak-anak kita, bagaimana menggawangi keluarga kita, bagaimana menggawangi keturunan kita, atau bagaimana menjaga hubungan kita dengan masyarakat sekitar dan teman-teman kita. Udah nggak boleh.